أهوالي مقتدى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وعلمة الكرام، ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا، خصوصا إلى أبي أحمد القدر بن رملي، ثم إلى الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي، نفعنا الله بهما وبعلومهم في الدارين آمين. وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا، شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Sekedar pengumuman, minggu depan libur dulu nggih. Cuma 1 hari. Kula pengajian ten pondok saya dulu diminta di Sidoarjo. 1 hari mawon, minggu depannya masuk lagi insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا, dan ingat, dan ketika kami berkata, katanya Allah Ta'ala, ya Adam, hei Nabi Adam, uskun anta, tinggallah kamu, ta'kidu lid dhamir al-mustatir liya'tif alaih. Anta di sini posisinya sebagai takkid, penekanan, lid dhamir al mustamir, bagi dhamir al mustatir, al mustatir, li'atif alaihi, untuk mengatofkan atas lafadz anta. Jadi kalimat uskun itu oleh bahasa Arab aslinya nggak perlu kata anta. Uskun itu ya mesti anta. Seperti uskun itu kata perintah, Pak. Mangan. Nah, tidak perlu kata kamu, karena kalimat makanlah itu berarti artinya adalah hei kamu makan. Uskun, tinggallah, itu nggak perlu kata anta. Uskun itu artinya adalah tinggallah kamu. Tapi kenapa kok di sini ada anta? Litakid, penekanan bahwa yang dimaksud adalah benar-benar kamu. Kamu Nabi Adam, tinggallah. Wa zaujuka, dan istrimu, yaitu Hawa, Mbah Siti Hawa, namanya Hawa. Nama Hawa ini nama dari para ulama. Wa kana khalquha, iki katane wis mari wingi ya, Bapak wis. Wa kana, dan adalah Hawa ini, wa kana, dan adapun Allah ini zaujuka, adapun pasanganmu ini, khalquha, penciptaannya, min dil'ihil ashab, min dil'ihil aisar, dari tulang kiri yang sebelah kanan. Ya, perempuan Nabi Adam, Nabi Siti Hawa itu diciptakan, konon diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri, maaf bukan kanan. Di mana al jannata, di surga. Wa kula, dan kalian berdua makanlah, minha, dari yang ada di surga ini, aklan, sebagai makanan, ragadan,
bebas, jembar. Ya. Wasi'an, tegese yo jembar, luas. La hajra fihi, tidak ada apa? Pencegahan. Kamu tinggal di surga, makan apa saja kalian berdua di surga. Apa aja di surga boleh. Haitsu syi'tuma, yang kalian berdua inginkan. Wala taqraba, janganlah kamu berdua mendekati. Hadhihi syajarah, pohon yang ini. Boleh kamu memakan apa saja yang ada di surga ini, tapi satu saja. Jangan coba-coba mendekati, bukan memakan. Dekat saja enggak boleh. Jangan mendekati pohon ini. Nah, pohon apa? Enggak tahu. Cuma para ulama bilangnya namanya buah khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Karena nanti setan membohongi Nabi Adam dan Siti Hawa, ya, supaya kamu kekal di surga, maka makanlah buah khuldi, buah kekekalan. Padahal cuma dibohongi. Ai bil akli minha, tegese dengan memakan dari syajarah. Wahya, adapun pohon ini itu al-hinta. Ada yang mengatakan gandum, al karmu atau kurma, au ghairuhuma. Ada yang mengatakan selainnya. Pokoknya jangan memakan, ini ada pohon, gak boleh kamu dekati, apalagi memakannya, entah kayunya, entah buahnya, entah daunnya atau apalah. Kalau kamu makan fatakuna, maka adalah kalian berdua ini, atau fatasira, kalian berdua menjadi minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Boleh makan semuanya, pokoknya jangan mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati, kalau kamu memakan dari pohon ini, niscaya kamu menjadi orang yang zalim. Apa zalim itu? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi yang dimaksud di sini minadh dhalimin adalah apa? Al-'asin, orang yang bermaksiat. Kamu mendekati pohon ini berarti kamu telah bermaksiat. Kenapa kok bermaksiat? Ya tidak taat. Mau disuruh jangan dekat-dekat kok malah bukan hanya dekat, malah dimakan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Fa'azallahuma, dan menggelincirkan huma kepada Nabi Adam dan Mbah Siti Hawa. Siapa asyaitonu? Syaitan. Setan menggelincirkan Nabi Adam dan Hawa. Siapa asyaiton di sini? Iblis. Adhaba huma, yang mana iblis ini membuat pergi Nabi Adam dan Hawa. Wa fi qiraatin, dan dalam riwayat qiraah lain, qiraahnya imam lain, dibaca fa'azalahuma. Kalau kita ikut Imam Hafiz dari Asim, bacanya fa'azallahuma. Kalau imam-imam yang lain, ada imam yang lain membaca fa'azalahuma. Cara baca nih Pak, disebut dengan qiraah. Jadi qiraah, ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyarah. Anha, dari surga. Ya. Setan menggelincirkan Nabi Adam dan Siti Hawa, anha, membuat pergi mereka berdua, anha, dari surga, ay al-jannatah, ay al-jannati, dari surga. Bi an qala, dengan cara berkata sahabat setan, lahuma, kepada Nabi Adam dan Hawa. Apa perkataannya? Mengganggunya bagaimana? Hal adullukuma ala syajaratil khuldi. Apakah aku tunjukkan kepada kalian berdua
ala syajaratil khuldi, kepada pohon keabadian, khuldi, khuld, keabadian. Wa qasamahuma, wa qasama, dan bersumpah siapa iblis, huma, kepada mereka berdua, Nabi Adam dan Siti Hawa, billahi, dengan nama Allah. Pakai sumpah. Iblis itu ganggu Nabi Adam, membohongi Nabi Adam dan Hawa pakai bersumpah atas nama Allah. Sumpahnya, innahu, sesungguhnya iblis ini, lahuma, bagi Nabi Adam dan Siti Hawa, laminan nasihin, termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Wallahi, aku iki cuma ngewangi awakmu, lek gak bolo aku gak tak kandhani. Masalahnya pakai sumpah, demi Allah, lek gak konco aku gak tak kandhani. Asline Gusti Allah niku kepingin ngusir awakmu. Carane cek kepingin abadi no gini, kamu makan buah khuldi. Demi Allah, aku ini cuma ngasih tahu kamu tok. Ya. Niku setan itu, iblis kayak gitu. Nah, karena dia sudah bersumpah atas nama Allah, fa'akala, maka mereka berdua memakan minha, dari pohon tersebut. Ini dalam tafsir lain dikatakan apa? Kenapa kok Nabi Adam yang pada ayat-ayat sebelumnya dijelaskan sudah punya ilmu pengetahuan, sampai-sampai malaikat ini sujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam, kok iso tertipu? Nah, dalam penjelasan tafsir lain itu kenapa? Karena dia gak menyangka ada makhluk yang berani bersumpah atas nama Allah. Itu yang membuat dia gitu. Kok iso enggak? Jadi apa logikanya Mbah Nabi Adam ini kok wani ya, kok iso ya gitu. Karena bersumpah, jadi dia percaya, bersumpah kok. Oh ternyata ono makhluk yang berbohong atas nama Allah. Makanya dia tergelincir Nabi Adam. Nah di sini banyak cerita-cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat itu apa? Cerita yang sudah ada di Bani Israel. Kenapa kok dicerita Bani Israel? Ya, Nabi Musa, Nabi Daud itu kan ya nabi-nabi itu kan kebanyakan dari Bani Israel, Pak. Orang-orang Yahudi. Nabi-nabi itu kebanyakan dari orang Yahudi. Nah, mereka dikasih kitab Taurat, Injil, Zabur, dan suhuf yang lain. Nah karena mereka diberikan kitab, makanya disebut dengan ahli kitab. Yahudi, Nasrani itu disebut ahli kitab. Diceritakan hal-hal yang semacam ini, diceritakan dulu Nabi Adam itu diceritakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, cerita-cerita ini akhirnya populer di kalangan orang-orang Yahudi, di kalangan orang-orang Bani Israel. Singkat cerita, ketika zamannya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dikasih Al-Quran. Beberapa hal menceritakan apa yang sudah diceritakan Taurat dan Injil. Misalkan cerita tentang ini. Nah, ada sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Yahudi. Begitu membaca ayat-ayat ini, mereka nyantol tuh. Ikilah sing cerita iku sih. Nah, gitu. Maka cerita-cerita seperti itu disebut dengan cerita Israiliyat. Bagaimana tanggapannya Nabi terhadap cerita-cerita Israiliyat? La tusaddiquha wa la tukadzibuha. Jangan mentah-mentah dipercaya, tapi juga jangan diyakini gak bener ini. Enggak. Bisa jadi itu benar. Nah, selama tidak bertentangan dengan syariat, ya gak apa-apa. Nah, sebab itu beberapa tafsir menggunakan sebagai tambahan dari cerita-cerita Israiliyat, karena cerita-cerita ini memang sudah berkembang ya, tentang Ashabul Kahfi, tentang Nabi Adam dan Siti Hawa dan lain sebagainya, itu sudah ada di Taurat, di Injil. Tentang cerita tentang Nabi Ibrahim ya, ini sudah ada. Nah termasuk ini konon yang yang tergoda pertama kali itu ya Siti Hawa. Nah,
karena yang tergoda Siti Hawa, makanya yang perempuan itu lebih mudah tergoda. Apalagi kalau diajak ke mall, wow tambah tuh. Ya, ngelihat kudu, ngelihat daster 100.000 tiga, itu tergoda ya. Ya. Kalau sudah tergoda perempuan, nyolek suaminya, Nabi Adam dicolek, ayo tamas, wah, dimakan itu buah khuldinya. Nah, maka dimakan. Konon ini gak usah dipercaya ya gak apa-apa, gak dipercaya wis. Nah, maka makan buah khuldi yang perempuan itu sampai ke buah dada itu tertahan, maka jadilah itu. Nah, sedangkan Nabi Adam begitu ditahan, begitu dimakan, dia ingat langsung ditahan kayak gini nih. Nah, makanya lanang ono ada ininya, itu karena pernah ditahan kayak gini. Nah, itu ceritane jarine kayak ngono. Fa'akala minha, maka Nabi Adam dan Siti Hawa memakan dari pohon khuldi tersebut. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, fa'akhraja, maka mengeluarkan sapa iblis. Jadi gara-gara iblis akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa keluar. Mengeluarkan sapa iblis huma kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Huma itu mereka berdua. Huma. Kalau huwa dia, huma mereka berdua, hum mereka. Mimma kana fi, dari apa-apa kana yang mereka berdua telah ada fihi di dalam apa-apa tadi itu. Maka setan iblis berhasil mengeluarkan mereka berdua dari surga. Kenapa? Ya sudah sumpah. Sumpahnya iblis ini, sumpahnya setan itu Pak, bukan hanya untuk Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, kemarin sudah dijelaskan, tapi untuk zuriyahnya, untuk keturunannya juga. Ya Allah, minta izin dipanjangkan umurnya supaya bisa menggelincirkan anak turunnya Nabi Adam. Ya termasuk kita ini diganggu sama setan. Minan naim, mengeluarkan mereka berdua minan naim, dari kenikmatan. Naim ini artinya bisa naim, kenikmatan, bisa diartikan ya jannatun naim, ya surga yang penuh kenikmatan. Wa qulna, dan berkata siapa kami, Allah Ta'ala maksudnya, ihbitu, turunlah kalian, ilal ardi, ke dalam ke bumi. Ai antuma, maksudnya adalah kalian berdua bimashtamaltuma alaihi min dzurriyyatikuma, termasuk ya, anak turunanmu. Tapi diingat nggih, kemarin sudah jelaskan, jangan mangkel sama Nabi Adam. Tuh seandainya Nabi Adam dulu gak tertipu, niscaya kita akan di surga. Boten, karena plan masternya memang kita ini diciptakan untuk di bumi. Sebelum Nabi Adam diceritakan, Allah sudah bikin pengumuman ke malaikat, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya mau bikin khalifah di bumi. Jadi bukan di surga, cuma skenario ini koyok ngono. Plan masternya memang untuk di dunia, di bumi ini. Turunlah kalian di bumi, ya, dan termasuk zuriyahmu, keturunan-keturunanmu. Ba'dukum, sebagian dari kalian, yakni ba'du zuriyah, maksudnya adalah sebagian dari keturunanmu, Nabi Adam dan Siti Hawa. Li ba'din, kepada sebagian yang lain itu aduun, menjadi musuh, bermusuhan. Turun kamu ke bumi, kamu dan keturunanmu, nanti sebagian keturunanmu ini bermusuhan dengan sebagian keturunanmu. Jadi wajar ono wong gegeran dan sebagainya. Anjan ngono guys. Menjadi musuh min dzulmin, karena perbuatan dzulm, min dzulmi ba'dikum,
karena perbuatan zalim sebagian dari kalian ba'don kepada sebagian yang lain. Menjadi musuh itu karena sebagian ini berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Walakum, dan bagi kalian Nabi Adam dan Siti Hawa dan keturunannya ini, fil ardi, di dalam bumi itu mustaqarrun, tetap. Bumi ini tetap, kamu tetepi, yakni maudhi'u qarar, menjadi tempat yang tetap untuk bumi. Jadi ya, walaupun ada rancangan-rancangan mau tinggal di planet Mars, ketokane mboten nih, gak bakal. Kenapa? Karena di sini dikatakan walakum fil ardi mustaqar. Tempatmu itu di bumi, bukan di Saturnus, bukan di Pluto, bukan di Mars. Walaupun sekarang ilmuwan kan ya mencoba-coba kan, sudah dikirim robot ke Mars untuk mempelajari bisa nggak nanti ditempati dan sebagainya. Kalau melihat ayat ini, ya boten berarti pasti di bumi. Nah, jadi bumi itu nanti menjadi tempat yang tetap bagi kamu, ditentukan. Wa mata'un, dan kesenangan. Kesenangan itu bisa ternak dan lain sebagainya, kekayaan. Bumi ini juga sebagai kesenangan. Wa ma tamatta'una bihi, yang mana kamu bersenang-senang dengan bumi ini, min nabatiha, dari tumbuhan-tumbuhannya, ilahin, sampai batas tertentu, yakni waktu inqidai ajalikum, sampai waktunya ajal kalian dan keturunan kalian, Nabi Adam dan Hawa, tinggal ke bumi, turun ke bumi. Bumi ini tempat yang saya tetapkan kamu, bukan di tempat yang lain, cuma bumi. Nanti bumi ini menjadi kesenanganmu, ya, menjadi hal yang kamu bisa bersenang-senang. Di sini dicontohkan dengan tumbuh-tumbuhan. Sampai kapan? Ilahin, yakni waktu inqidai ajalikum, sampai ajal kalian, sampai ketentuan ajal kalian, sampai kamu mati. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa, maka mendapatkan siapa? Adam, Nabi Adam mendapatkan talqinan min rabbih, dari Allah, dari Rabbnya. Mendapatkan apa? Kalimatin, beberapa kalimat, yakni alhamahu iyyaha, yakni Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Nabi Adam iyyaha, kalimat-kalimat tersebut. Caranya itu mengilhamkan. Nabi Adam diberi oleh Allah beberapa kalimat. Caranya bagaimana? Diilhamkan. Sama-sama kalau mendapatkan ilham itu, oh iya langsung kayak itu, moro-moro ya, karena itu sudah terilhami. Wa fi qiraatin binasbi Adam wa raf'i kalimat. Dalam qiraah lain, Adam di sini fatalaqa Adam itu dibaca nasab. Wa raf'i kalimat, adapun kalimat itu dibaca rafa, niki nahwu. Maksudnya apa di sini? Ja'ahu, nekani sapa Nabi Adam hu ing ja'a nekani hu ing Nabi Adam, wahya, dan adapun kalimat itu adalah Rabbana zalamna anfusana, al-ayah, yaitu ayat itu. Fada'a biha, maka kemudian Nabi Adam berdoa dengan ayat tersebut. Nabi Adam setelah diusir dikasih tahu bumi ini nanti menjadi tempat musim tetap. Kemudian Allah Ta'ala mengilhamkan beberapa kalimat. Kalimatnya itu adalah ayat Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini doanya Nabi Adam begitu diusir. Apa artinya? Rabbana zalamna, duh Tuhan kami, zalamna, kami telah berbuat zalim. Anfusana, zalim kepada diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau ya Allah tidak memaafkan kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami ini termasuk orang-orang yang rugi. Nabi Adam begitu diusir dari surga berdoa dengan kalimat ini. Jadi Allah niku asline sayang, Pak, ya. Kan lucu kan, diusir tapi kemudian diajari kalimat untuk tobat. Nabi Adam kamu keluar, mocon kalimat iki, engko tak sepuroi. Kan kayak gitu kan. Nah, tapi diusir, aslinya Allah sayang. Memang skenarionya seperti itu. Jadi bukan Allah murka, nggak ada kalimat Allah murka karena perbuatan Nabi Adam. Boten. Nggak ada teks yang mengatakan Allah marah, Allah murka atas perilaku Nabi Adam. Enggak. Ya, bahkan diajari Nabi Adam, kamu baca ini ya, diilhami dengan ini, nanti dimaafkan. Bahkan sebelum membaca itu sudah dimaafkan. Fada'a maka mereka berdua, Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa biha dengan kalimat tadi itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, konon ya, Nabi Adam dan Siti Hawa ini diturunkan. Nabi Adam ini di daerah yang sekarang ini di India, sedangkan Siti Hawa itu di daerah Jeddah, daerah Saudi Arabia itu loh, Pak. Kenapa dinamakan Jeddah? Jeddah itu artinya mbah perempuan, karena dulu konon ini katanya begitu, kila dikatakan seperti itu. Siti Hawa itu turun di tempat yang sekarang menjadi Jeddah nih, mbah perempuan. Ini saling mencari setelah berpuluh-puluh tahun baru ketemu. Ya, Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah, Arab Saudi. Ini saling mencari, Pak, bertahun-tahun. Ya, piye perasaannya? Lo bumi gak ada manusia, ya cuma mereka berdua ini. Mencari orang yang dicintainya. Ya, kayak Pak Hadi nih, boleh Mas main TikTok nih, Pak. Ya, mencari kekasihnya. Bulan di manakah kini, gitu paling. Ya, itu berbulan-bulan ya. Akhirnya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya ketemunya di mana? Konon di Jabal Rahmah. Ya, di Arab Saudi itu, makanya disebut dengan Jabal Rahmah. Rahmah ini kasih sayang, karena Nabi Adam dan Siti Hawa setelah bertahun-tahun baru ketemu di situ. Kasih gunung kasih sayang. Sampai endi mau ya. Fataba alaihi, maka Allah Ta'ala menerima tobat. Fataba, maka nerima tobat alaihi yang atasi Nabi Adam. Maka Allah Ta'ala menerima tobatnya Nabi Adam qabla taubatahu, sebelum Nabi Adam bertobat. Allah memaafkan, karena kalimat itu Allah memaafkan Nabi Adam bahkan sebelum Nabi Adam bertobat. Apa taubat itu? Ar-ruju' ila Allah. Itu dalam kitab At-Ta'rifat. At-Ta'rifat ini kalau salah Abdul Qahir Al-Jurjani atau siapa? Ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah. Kenapa kok kembali kepada Allah? Karena ketika kita melakukan kesalahan, itu artinya kita satu langkah menjauh dari Allah. Minum minuman keras, itu makin jauh. Berzina tambah jauh lagi, maksiat lagi tambah jauh. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Tapi begitu dia sudah jauh, kemudian dia memutuskan taubat. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu artinya apa? Dia rujuk ila Allah, dia kembali mendekat kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan taubat. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, yaitu maksudnya Allah Ta'ala, itu at-tawwab, zat yang menerima taubat, ala ibadihi, dari atas hamba-hambanya Allah Ta'ala. Jadi ojo khawatir ya, Nabi Adam melakukan kesalahan pun demikian, kita ini juga pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah SAW. Semua anak cucu Nabi Adam ini tukang bikin salah. Wa khairul khata', dan orang yang paling baik di antara orang-orang yang bikin salah adalah orang yang menyempatkan diri untuk bertobat. Dan Allah memproklamirkan dirinya, innahu huwa tawwab. Allah itu zat yang menerima taubat. Jadi jangan khawatir. Ya. Kita ini punya Tuhan, Allah Ta'ala, yang zat menerima taubat. Ketika kita melakukan kesalahan, jangan terlalu terpuruk. Menyesal harus, tapi terpuruk kebangetan, wah itu tergelincir malah. Ya. Terlalu nemen, ya Allah aku kayak gini, terlalu nemen, itu malah tergelincir oleh setan. Ini sekedar cerita, saya punya mahasiswa hafidul Quran, hafal Al-Quran, anaknya kiai ini juga kiai pondok tahfidz Al-Quran. Singkat cerita, dia sudah kuliah, sudah tinggal nulis skripsi terakhir nih, sudah mau selesai. Tiba-tiba gak mau masuk sekolah, gak mau kuliah, dan dia mondok di dekat kampus itu, gak mau kembali ke pondok. Saya datangi. Singkat cerita, gak pernah keluar kamar. Jangankan rumah, keluar kamar gak pernah. Sudah agak gondrong, sudah berbulan-bulan gak mau meneruskan. Yo gak sholat dan sebagainya. Setelah dialog dan sebagainya, emangnya kenapa sih? Karena katanya dia pernah melakukan satu kesalahan, dan dia merasa terpuruk, merasa menjadi dosa saya ini gak bakal dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Nah, karena merasa kayak gitu, akhirnya apa? Ya wis, gak usah sholat wis. Orang ngurus mlebu neraka orang ngurus. Nah, ini sudah kena setan. Nah, maka harus kita ingat ya. Maksiat apapun, kesalahan yang pernah kita lakukan, istighfar. Habis istighfar, habis tobat, kok melakukan kesalahan lagi, ya istighfar maneh, minta maaf lagi. Melakukan kesalahan lagi, istighfar lagi. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Walaupun berkali-kali maksiat, itu jangan sampai merasa, ya Allah ternyata saya ini mempermainkan engkau ya Allah. Wis gak usah tobat-tobatan, malah salah itu, malah tergelincir. Ya. Gak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Apalagi Allah ini memperkenalkan innahu huwa tawwab, Allah ini zat yang maha menerima tobat. Ar-Rahim, Allah ini zat yang maha pengasih, yang maha kasih sayang. Rahman sama Rahim itu dari kata Rahimah, rahmat, kasih sayang. Rahim itu kang banget kasih sayangnya. Kasih sayang orang tua kita kepada kita itu gak ada apa-apanya dibanding kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Wis pokoknya enak, duit Allah Ta'ala itu enak. Allah itu zat yang maha menerima taubat dan maha pengasih bihim kepada semuanya, kepada Nabi Adam, kepada Siti Hawa, kepada zuriyahnya, kepada semuanya. Qulna, maka kami telah berkata, maka Allah Ta'ala berkata, ihbitu, turunlah kalian, minha, dari surga, minal jannati, dari surga, jami'an, kalian semua. Karrarahu, mengulangi dalam lafaz ini. Kan tadi sudah ada ihbitu tuh. Kenapa kok di sini ada ihbitu lagi? Liya'tifa alaihi, sebagai ataf. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Fa imma, dan jikalau,
Fihi, di dalam lafaz ini itu ada idgham nun in. Ada idghamnya nun in. Jadi artinya fa in ma. Tapi nun sukun bertemu dengan mim maka dibaca fa imma. Di sini asyartiyah. Maksudnya menjadi syarat fi ma az-zaidah, dalam huruf ma sebagai tambahan. Fa in ma, maka jika ma, nah itu maksudnya kayak gitu. Ini apa, nahwu nggih, bahasa Arab, grammar bahasa Arab. Ya'tiyannakum, kan sudah diusir kamu dan dzurriyyahmu di bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka apabila, jika, ini berarti syarat ya, jika. Kalau jika syarat itu berarti ada jawab. Maka jika bla 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 maka. Nah, gitu nanti. Apa ini? Ulang mati kabeh boten apa nggih? Ketok kok. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, apabila atau jika ya'tiyannakum sungguh telah datang kepadamu minni dari saya. Apa yang datang? Huda, hidayah. Kamu pergi ke bumi, kamu dan keluargamu, dan sungguh apabila datang hidayah, dan hidayah ini dari saya. Maksudnya hidayah di sini apa? Kitabun au rasul. Bisa jadi kitab atau bisa jadi utusan. Itu hidayah itu. Maka apa yang kamu lakukan tadi syarat itu? Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti hidayah tersebut, yang mana hidayah tadi itu dari Allah Ta'ala, bisa berupa kitab, bisa berupa rasul, utusan. Fa'amana bi, lantas dia beriman kepadaku, wa amila bi ta'ati, dan dia melakukan apa? Ketaatan kepada saya. Fala khaufun, maka dia tidak mempunyai rasa takut alaihim, ya, kepada orang semuanya, walahum yahzanun, dan tidak juga mereka mempunyai sedih. Mereka tidak bersedih. Kamu datang ke bumi, pergi ke bumi, nanti kalau kamu ada hidayah, datang kepadamu hidayah, dan pasti dapat hidayah. Kenapa di sini enten nun tasydid, Pak? Ya'tiyannakum, sungguh akan datang kepada kalian hidayah. Nah, ini Al-Qur'an ini kan hidayah nih, Pak, datang kepada kita. Faman tabi'a huda, siapa yang mengikuti kitab nih, siapa yang mengikuti hidayah ini, fala khaufun, gak punya rasa takut. Alah, dia menghadapi dunia ini tidak takut. Kenapa? Ono hidayah, ada petunjuknya. Ya, ini kita ini sekarang sedang mempelajari petunjuk itu. Kita sekarang kan di bumi nih, sudah gak di surga lagi. Ya, sudah dapat hidayah. Kita sedang mempelajari hidayah ini. Tinggal mau ikut apa enggak. Nah, makanya di sini dikatakan faman tabi'a hudaya, siapa orang yang mengikuti hidayah tersebut, yaitu beriman dan melakukan ketaatan kepadaku, nurut untuk hidayah tapi enggak dituruti. Kayak siapa itu? Raja siapa kan Nabi Ibrahim itu. Itu kan dapat hidayah. Tapi begitu dapat hidayah, tapi gak diikuti. Ya, ini kita juga dapat hidayah nih. Nah, mau ngikuti apa enggak? Kalau ngikuti, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak mempunyai rasa khawatir atau takut dan tidak pula sedih. Kenapa? Ngono hidayahne kok lapo pusing. Nah, kalau kita ikut, kalau gak ikut ya pusing dhewe. Ya, fil akhirah, di dalam akhirat, bi ayadkhulu al jannah, masuk ke dalam surga. Itu orang yang dapat hidayah dan mengikuti. Yang kedua, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Kafir itu cover, tertutup. Al-Qur'an ini ono tapi tertutup bagi dia. Wa kadzabu, mendustai, tidak percaya, bi ayatina, dengan ayat-ayatku, au kutubina, atau kitab-kitabku.
dia tidak percaya, ingkar, dia mendustai, gak percaya. Al-Quran bilang kayak gini, Allah pernah percaya. Kalau kamu ikut hidayah, kamu gak punya rasa takut, kamu gak sedih karena kamu bakal masuk surga. Tapi walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, siapa yang kufur, ingkar dan kadzdzabu biayatina, mendustai ayat-ayat kami, tidak percaya dengan ayat-ayat Al-Quran atau kitab-kitab kami, ulaika ashabun nar, maka mereka ini adalah penghuni neraka. Hum, mereka ini fiha, di dalam neraka, khaliduna, mereka dalam keadaan abadi, makithuna abadan, mereka tetap atau tinggal abadan, selama-lamanya, la yafnuna wa la yakhrujuna, yang mana tidak rusak dan juga tidak keluar. Nah, ini ngeri sebenarnya Pak ini. Karena kita sekarang ini Pak sudah dalam proses itu. Kan dikasih tahu Allah Ta'ala, pergi kamu turunlah kamu ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum, maka sungguh apabila telah datang kepadamu hidayah. Hidayah ini minni, dari saya. Nah, sekarang kita kan sudah di bumi, sudah menerima hidayah ini. Maka ada dua pilihan. Percaya atau mengikuti hidayah ini, atau gak percaya dengan apa yang diturunkan Allah Ta'ala ini. Kalau percaya, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kamu gak bakal sedih, kamu gak bakal takut. Karena apa? Karena yadkhulu al-jannah, bi ayadkhulu al-jannah. Karena kamu masuk surga. Lek wis mlebu surga wis tenang, gak takut, gak khawatir. Tapi kalau sampai kita kufur, ya, tidak mempercayai ini, neraka. Dan dikatakan di sini la yafnuna wa la yakhrujun. Di neraka itu kamu gak bakal rusak, ya gak bakal metu. Maksudnya rusak itu piye? Dipotong malaikat, dipenggal di lidahnya ucul, balik mana orang rusak. Maksudnya gitu-gitu terus. Nah, jadi ini serem sekali. Terakhir, ini sudah tema lain sebenarnya. Ya Bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israil, anak turunnya Israel. Bani Israel. Nah, ada negara namanya Israel. Siapa yang dimaksud Bani Israel itu? Aulada Ya'qub, anak-anaknya Nabi Ya'qub. Ibrahim punya anak Ishak, Ismail dan Ishak. Ishak punya anak namanya Ya'qub, salah satunya Ya'qub. Ya'qub nanti nikah, ya, sama 2 orang, ada yang mengatakan 4 orang, Lea dan Rahel, sama pembantunya sebenarnya, Zulfa dan Balha, 4. Zulfa sama Balha itu sebenarnya posisinya sebagai budak, yang istri itu Rahel sama Lea. Nah, Yakub ini nikah, punya anak 12 orang. 12 orang ini nanti disebut dengan Israel. Nah, Israel ini Pak, ya, nyebar kemana-mana. Jadi akhirnya menjadi sebuah bangsa, bangsa Israel. Tadinya gak ada. Sebelum Nabi Ibrahim keturunannya itu baru Nabi Yakub ini, keturunannya baru Nabi Israel, bangsa. Nah, pergi kemana-mana. Tapi dari dulu Pak ngapunten, ya, bangsa Yahudi Bani Israel ini jadi budak dari dulu. Sejak zamannya Nabi Musa, ya jadi budak Firaun. Kemudian dia bikin kerajaan, perang, ya, perang saudara, akhirnya menyebar lagi, jadi budak lagi sama Babilonia. Kemana-mana itu jadi budak. Nah, sampai ya ke Eropa dan sebagainya itu.
Nah, makanya kemudian ada siapa itu, Gilbert atau siapa itu yang kemudian mengeluarkan pemikiran Zionisme nih dulu. Ya apa bangsa Israel itu? Kok biyen bangsanya besar tapi gak punya negara. Kemana-mana diusir. Ya. Di Eropa kan diusir kan, di Polandia diusir, di Jerman sama Nazi nih loh, Hitler itu kan membunuh orang-orang Yahudi. Kemana-mana itu Yahudi itu kayak gitu Pak. Dari dulu sejak zaman Nabi Musa itu kayak gitu tuh. Dia bangsanya besar kemana-mana. Akhirnya nulis tuh Zionisme, ya, pemahaman tentang Zion. Kepingin punya negara sendiri, berusaha sedemikian rupa. Datang ke Sultan Abdul Hamid waktu itu Utsmaniyah minta negara. Ya kak DKI mau dibeli tuh Pak negara yang Palestina itu, tak tuku. Akhirnya dibuat konflik, perang, ya. Utsmaniyah kalah. Akhirnya daerah Palestina itu jadi kekuasaannya Inggris. Karena sudah dikuasai Inggris, ya wes wong Yahudi, wong Israel tak kei negara. Akhirnya konflik sampai ini. Dari dulu gak punya tempat itu Pak. Nah itu di Al-Quran kok ada, ya, dijanjikan oleh Allah. Dalam Injil kan juga dikatakan kan, tanah yang dijanjikan. Al-Quran ini juga mengatakan tanah yang dijanjikan untuk Bani Israel. Kenapa? Ya dulu, ya, ketika mereka sudah terusir, dikasih tanah. Ini perspektif orang Islam, Al-Quran. Dikasih tanah, ya, tapi gak nurut. Kok sekarang mau menuntut? Ya. Dulu dikasih tapi gak nurut dengan syarat-syaratnya. Nah, sekarang malah menuntut dengan cara nyerang orang-orang Palestina nih. Nah itu maksudnya Bani Israel itu Pak, aulada Yakub, anak turunnya Nabi Yakub. Nah kalau kita keturunan Isopo, keturunan siapa kayaknya? Ismail itu orang Arab, ya. Kalau Ismail keturunannya ini orang Arab. Kalau kita orang mana? Hah? Anak turunnya Nabi Nuh. Ini diatur sebenarnya. Orang Yahudi, orang Israel menyebut orang di luar anak turunnya Nabi Ibrahim itu disebut dengan Benu Nuh kalau itu. Bani Nuh, anak turunnya Nabi Nuh. Nabi Nuh kan ada anak nih, Yafid, Sam, Ham. Itu ada yang kalau nggak salah saya, yang Sam ini ya Arab, Israel dan sebagainya. Ya, yang Ham ini, pokoknya kalau nggak Ham, Yafid. Itu yang ke kita ini. Ada yang ke Eropa, ada yang Afrika dan sebagainya. Jadi kita ini anak keturunannya Nabi Nuh. Sampean. Ya aku ngerti keturunan Isopo. Abdul Ghaffar bin Khadri bin Romli bin Habsi bin Samin bin Etem dan seterusnya. Bin Nuseh bin Siti Aminah bujuk Lembung nikah sama Sayyid Abdullah. Siti Aminah ini putrinya Sunan Cendana, kekuanya Sunan Cendana ini, ya, dan seterusnya. Jadi mbah-mbah saya itu Pak ada India, enten kulo, makanya ganteng. Ya. Sayyid Abdul Malik Khan atau Sayyid Abdullah Khan. Ada juga yang Samarkan, itu Syekh Jumadil Kubro. Ada juga Yaman, ya, dan seterusnya. Ada juga Basrah. Ono juga Madinah. Makanya gantengan. Guyon ya. Nah, itu kalau Bani Israel itu anak turunnya Nabi Yakub. Di Indonesia ada orang-orang Yahudi. Sekarang mereka sudah mulai terbuka. Sebenarnya orang Islam nggak punya masalah Pak sama orang-orang Yahudi. Kalau kita lihat sejarahnya, mereka terusir di mana-mana. Yang menerima itu orang Islam. Mereka terusir dari Spanyol, datang ke Turki diterima. Mereka dari Eropa terusir, datang ke Palestina, orang-orang Islam diterima. Nah, cuma mereka ini kemana-mana karena terusir, dibully dan sebagainya. Walaupun datang ke Indonesia, akhirnya apa? Menyembunyikan identitasnya. Banyak, ya gak banyak, tapi adalah. Ya, sekarang di Indonesia itu ada sinagog, cuma satu di daerah Manado. Dulu ada sinagog di Surabaya, tapi sudah hancur.
Sinagog niku tempat ibadahnya orang, ya, masjidnya orang Yahudi loh. Nah, sekarang di Indonesia ada di itu di Manado. Jadi ada. Kenapa kok mereka tidak terbuka? Ya karena takut. Ya, dari dulu mereka ini terusir, kemana-mana itu terusir, dimusuhi. Hitler itu kan mata ini orang-orang Yahudi. Makanya dikenal dengan antisemit itu. Antisemit, anti anak keturunannya semit. Itu jadi apa ya? Ke zaman biyen nih semit itu Sam, anak keturunan anaknya Nabi Nuh itu. Kan ada Sam, Ham, Yafid. Sam ini menurunkan orang-orang Yahudi, Israel, Arab. Nah, makanya antisemit itu anti anaknya Sam. Nah, ada Ham, ada Yafid. Nanti ada yang ke Afrika, yang Indonesia ini juga. Nah, antisemitis itu yang anti itu orang-orang Hitler dan sebagainya. Di Eropa itu mereka gak suka. Dulu gak suka. Ya tapi karena orang Yahudi ku pinter, makanya nanti ada ayat apa? Dikasih fadilah dari Allah Ta'ala. Memang orang Yahudi dikasih fadl, Pak. Makanya pinter, dikasih keutamaan. Sedikit mereka, tapi kayak saya gitu. Ya. Bisa menguasai dunia. Krisis moneter itu yang bikin orang Yahudi. Mangkal City digawe moneter. Amerika lo gak wani karo orang Yahudi, Israel dan sebagainya. Karena memang diberi fadl. Jadi Al-Quran ini bener, Pak. Memang tipologi wong Yahudi ya. Kayak gitu pun niku mawon. Wallahu a'lam bimuradih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan shalihan maqbula. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah al mutmainnah was salam al maghfirah علينا جميعا يا الله وعلى جميع عائلتنا وعلى مؤسستنا المعاونة وأمورها بإذن كثيرة من التلاميذ والتلميذات من أهل العلم للخير وأهل التقى وللاستقامة وأهل القرآن. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب هب لنا الصالحين. ربنا نجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.